Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua saat ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Saya Pendeta Selamat Siwarmata dari Medan, ingin berbagi firman dan menyapa saudara. Kiranya firman ini membawa kekuatan baru bagi kita. Sebelum saya membacakannya, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa agar Tuhan kiranya campur tangan dalam penyampaian ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, saat yang indah yang Tuhan jadikan saat ini. Hamba-Mu saat ini Tuhan akan berbagi firman Tuhan, akan menabur ulang kembali. Berkatilah yang menyampaikan, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan bacakan saat ini, saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dan yang percaya. Baik, pada masanya setelah Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada beberapa kali kepada muridnya, Thomas pada saat itu tidak ada di antara mereka. Sehingga Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dan hidup. Dan dia berkata, sebelum jari tanganku mencucukkan ke bekas lubang paku yang ada di tangan Yesus dan lubang yang ada di lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya kepadanya. Nah, suatu ketika setelah 8 hari kemudian, mereka berkumpul di tempat yang sama, dan Thomas Didimus ada di tempat itu. Tiba-tiba hadirlah Yesus, datanglah Yesus di tengah-tengah mereka, dan Yesus berkata, Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mereka sangat terkejut, sebab pintu telah dikunci, jendela sudah dikunci rapat, dan mungkin nyamuk atau lalat pun tidak bisa masuk. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka sangat terkejut. Dan Yesus berkata, Thomas, lihatlah tanganku dan cucukkanlah jari tanganmu ke lubang bekas paku yang ada di tanganku dan lubang yang ada di lambungku, supaya engkau jangan tidak percaya lagi. Maka Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Kemudian Thomas percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia percaya. Nah, apakah maksud daripada perkataan Yesus ini? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia percaya. Nah, Yesus mau berkata bahwa mereka sudah waktunya berpisah. Mereka tak melihat Yesus lagi. Dunia tak melihat Yesus lagi. Dan keturunan dunia pun tidak melihat dia lagi sampai kedatangannya yang kedua kali. Nah, jadi pada saat ini kita tidak melihat Yesus, tetapi kita mendengar firman-Nya. Dan dia percaya, dan kita percaya bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya bahwa Yesus melihat kita. Kita tidak melihat Yesus, tetapi Yesuslah yang melihat kita. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia hadir dalam bentuk yang lain, yaitu bentuk roh. Roh Bapa, roh Anak, dan roh Kudus. Itulah yang menyertai kita sampai dengan saat ini. Itulah sebabnya jangan pernah kita merasa sendiri. Jangan kita pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan bersedih. Jangan pernah menangis. Hapus air matamu. Air matamu itu sangat berharga bagi Tuhan.
Tuhan tidak menginginkan engkau bersedih. Sekalipun dunia meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Sekalipun engkau telah tua, telah berpisah dengan pasanganmu, dan pasanganmu telah mendahului engkau, percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Tuhan selalu menyertai engkau. Jadi jangan bersedih, jangan menangis, hapus air matamu. Amin Bapak Ibu. Tuhan menjaga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan bukan berasal dari mata. Orang selalu memanjakan mata untuk mencari kebahagiaan dengan melihat hal-hal yang indah, pergi ke gunung, tiba-tiba datang banjir bandang, akhirnya dia jadi korban. Orang pergi ke laut, ke pinggir pantai, ingin memanjakan mata, mencari kebahagiaan, tiba-tiba datang tsunami. Orang pergi ke tempat-tempat gedung-gedung yang tinggi, yang mewah, kemudian ingin mencari kebahagiaan dengan memanjakan matanya, tiba-tiba ada gempa, ada kerusuhan. Nah, jadi kebahagiaan itu bukan berasal dari mata. Semakin banyak yang dilihat oleh mata, semakin cenderung jatuh ke dalam dosa. Semakin banyak yang dipikirkan oleh pikiran kita, semakin cenderung jatuh ke dalam dosa. Judas Iskariot melihat Yesus dengan matanya bahwa nilai jual Tuhan Yesus itu sangat tinggi. Dan benar, karena matanya itu melihat Yesus dengan nilai yang tinggi, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena matanya dia tidak dia pelihara. Dia tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi melihat Yesus, tetapi mereka tidak bahagia. Justru mereka melihat Yesus itu sebagai musuh, sebagai ancaman, sehingga mereka menyingkirkannya dan membunuhnya. Jadi kebahagiaan itu bukan berasal dari mata, tetapi kebahagiaan itu berasal dari iman, dari hati. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tak melihat, namun ia percaya apa yang ia percayai, apa yang kita percayai. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi Yesus melihat kita. Yesus memelihara kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, buatlah dirimu bahagia. Ciptakanlah keluargamu dan ciptakanlah suasana dirimu bahagia. Sebab bahagia itu bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari mata, tetapi bahagia itu berasal dari Tuhan, dari iman. Kita percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi apakah maksud dari perkataan Yesus saat ini? Yang berkata berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yang pertama, bahwa memang dunia tidak akan pernah melihat dia lagi. Murid-murid Yesus tidak akan pernah melihat dia lagi, dan keturunan dunia pun tidak akan pernah melihat dia dalam bentuk daging. Termasuk kita saat ini kita tidak melihat dia lagi dalam bentuk daging, tetapi kita bisa merasakannya di dalam bentuk roh. Yesus melihat kita. Kita percaya Yesus yang melihat kita, Yesus yang memelihara kita, Yesus yang menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Hapus air matamu. Air matamu itu sangat berharga di hadapan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bahagia itu bukan berasal dari mata, tetapi bahagia itu berasal dari iman, dari hati, dari Tuhan. Karena itu ciptakanlah dirimu bahagia, ciptakanlah keluargamu bahagia. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kembali dan kita akan tutup. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan indah yang Tuhan jadikan saat ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan dan berkat baru
bagi anak-anakmu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita berkata, amin. Salam, Horas Madita, salam.